Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilia Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Materi pertemuan ini yaitu mengenai kriteria argumentatif kebijakan per aktor dan posisi analis kekuatan politik aktor kebijakan. Yang pertama, kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Alasan diperlukannya kriteria dalam analisis kebijakan yaitu yang pertama, menghindari adanya favoritisme atau keberpihakan terhadap salah satu alternatif kebijakan. Yang kedua, memberikan aturan main yang jelas yang harus diikuti oleh analis kebijakan. Selanjutnya yaitu sebagai standar dalam menetapkan ranking alternatif terbaik atau terpilih dan dalam membuat keputusan. White memandang kriteria dalam pengambilan keputusan sebagai standar yang dapat digunakan saat kita akan menetapkan urutan atau ranking dari setiap alternatif. Ranking bertujuan untuk menjadikan kriteria tersebut lebih operasional atau dapat diukur. Mengoperasionalkan kriteria berarti pula membuat kriteria tersebut lebih spesifik. Kriteria argumentatif kebijakan para aktor mengacu pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan yang diajukan oleh berbagai aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Kriteria ini dapat membantu untuk yang pertama membandingkan dan menganalisis berbagai proposal kebijakan. Yang kedua, menentukan kebijakan mana yang paling mungkin efektif dan menguntungkan. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa kriteria argumentatif yang umum digunakan antara lain, yang pertama efektivitas. Apakah kebijakan tersebut likely to achieve its intended goals? Yang kedua, efisiensi. Apakah kebijakan tersebut mencapai tujuannya dengan cara yang hemat biaya? Yang ketiga, keadilan. Apakah kebijakan tersebut adil dan merata bagi semua pihak yang terkena dampak? Selanjutnya, kelayakan. Apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan secara praktis dan realistis? Selanjutnya, keberlanjutan. Apakah kebijakan tersebut kompatibel dengan tujuan dan nilai jangka panjang? Posisi analis kekuatan politik aktor kebijakan. Posisi analis kekuatan politik aktor kebijakan mengacu pada pengaruh dan kemampuan aktor untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Posisi ini dapat diukur dengan akses ke sumber daya. Apakah aktor memiliki akses ke sumber daya seperti uang, informasi, dan dukungan politik? Yang kedua, keahlian dan pengetahuan. Apakah aktor memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diusulkan? Hubungan dan jaringan. Apakah aktor memiliki hubungan dan jaringan yang kuat dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya? Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk memobilisasi dukungan. Apakah aktor dapat memobilisasi dukungan dari publik dan kelompok kepentingan lainnya? Contohnya yaitu, misalkan terdapat dua aktor yang mengusulkan kebijakan yang berbeda untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di kota. Aktor pertama adalah organisasi nirlaba yang mengadvokasi untuk transportasi publik dan infrastruktur bersepeda. Aktor kedua adalah asosiasi industri otomotif yang mengadvokasi untuk pembangunan jalan raya baru. Berdasarkan kriteria argumentatif di atas, proposal kebijakan kedua aktor dapat dibandingkan dengan dianalisis. Yang pertama yaitu efektivitas. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dalam jangka panjang karena mendorong penggunaan moda transportasi yang berkelanjutan. Namun, proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin lebih efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dalam jangka pendek. Yang kedua, dari segi efisiensi. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih efisien dalam jangka panjang karena tidak memerlukan pembangunan infrastruktur baru yang mahal. Namun, proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin lebih efisien dalam jangka pendek karena dapat menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Yang ketiga yaitu dari segi keadilan. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih adil karena memberikan akses yang lebih merata ke transportasi bagi semua orang. Proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin lebih menguntungkan bagi pengguna kendaraan pribadi
yang mungkin merupakan kelompok yang lebih kaya. Yang keempat, dari segi kelayakan. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih mudah diterapkan secara praktis karena tidak memerlukan perubahan besar pada infrastruktur yang ada. Proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin memerlukan perubahan besar pada infrastruktur yang ada, yang mungkin memakan waktu dan mahal. Yang kelima yaitu dari segi keberlanjutan. Proposal kebijakan organisasi nirlaba mungkin lebih kompatibel dengan tujuan dan nilai jangka panjang, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas udara. Proposal kebijakan asosiasi industri otomotif mungkin tidak kompatibel dengan tujuan dan nilai jangka panjang ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai posisi analis kekuatan politik. Organisasi nirlaba mungkin memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya dan keahlian dibandingkan dengan asosiasi industri otomotif. Namun, organisasi nirlaba mungkin memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komunitas lokal dan kelompok aktivis lingkungan. Asosiasi industri otomotif memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah dan pembuatan kebijakan. Kesimpulannya yaitu kriteria argumentatif dan analis kekuatan politik aktor kebijakan membantu kita untuk memahami dan mengevaluasi pengaruh aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memahami kriteria argumentatif, kita dapat menilai kualitas dan validitas argumentasi yang diajukan oleh aktor. Dengan menganalisis kekuatan politik aktor, kita dapat memahami bagaimana aktor dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.